Kemudian yang ketiga adalah pecahan desimal. Nah, ini langsung ke contohnya aja ya, pecahan desimal ini. Misal contohnya 0,5. Nah, ini artinya, kan ini ada komanya ya anak-anak. Kemudian satu angka di belakang koma. Berarti artinya yaitu 5/10. Atau kita sebut ada 5/10-an. Kemudian contoh yang kedua, 0,05. Nah, ini beda sedikit ya. Kalau tadi kan ini satu angka di belakang koma. Contoh yang kedua, dua angka di belakang koma. Nah, kalau dua angka di belakang koma berarti 5/100. Kalau satu angka di belakang koma berarti yang di bawah ini nolnya 1. Kemudian kalau dua angka di belakang koma, yang penyebutnya ini nolnya juga 2. Nah, 5/100 berarti kita namakan perseratusan. Nah, karena ini 5/100 berarti ada 5/100-an. Kemudian contoh yang ketiga yaitu 0,25. Jadi kalau sudah 0, jangan dibaca 0,25 ya anak-anak, tapi 0,25. Nah, ini bisa kita urai yaitu berarti sama ya seperti tadi, karena ini dua angka di belakang koma berarti per 100. Penyebutnya nolnya ada 2. Nah, berarti 20/100 ditambah 5/100. Nah, kemudian yang 20/100 ini bisa kita sederhanakan ya. Pembilang dan penyebutnya kita bagi 10 menjadi 2/10. Kemudian 5/100-nya tetap ya. Nah, berarti menjadi 2/10-an dan 5/100-an. Atau kalau lebih gampangnya, jika dia posisinya itu nomor 1 ya, di belakang koma, berarti ini namanya persepuluhan. Kemudian jika dia terletak di nomor 2, itu namanya perseratusan. Kemudian jika dia terletak nomor 3 di belakang koma, berarti namanya perseribuan. Contoh lagi. Nah, sekarang 1,5. Depannya ini bilangan asli ya, bukan 0 lagi, tapi 1,5. Ini berarti artinya 1 ditambah 0,5 kan, atau 5/10. Nah, ini artinya berarti ada satu satuan. 1 itu satuan ya. Kemudian ada 5/10-an. Kemudian ada 1,25. Ini sama seperti tadi ya. Nah, 1 ditambah 25/100. Atau seperti tadi ya, 25/100-nya. Yang ini kita ubah menjadi 20/100 ditambah 5/100 seperti yang tadi. Berarti ini ada satu satuan, kemudian 2/10-an, dan 5/100-an. Nah, sekarang 13,25. Nah, ini tanpa kita urai ya anak-anak. 13 berarti ada puluhan dan satuan ya. Ada 1 puluhan, 3 satuan, kemudian ini angka pertama di belakang koma berarti persepuluhan ya. Berarti ada 2/10-an. Kemudian angka kedua di belakang koma berarti perseratusan. Berarti ada 5/100-an. Ibu ulangi lagi ya. 1 puluhan, 3 satuan, 2/10-an, 5/100-an. Ingat ya, kalau dia angka ke-1 setelah koma berarti persepuluhan, angka kedua setelah koma perseratusan, angka ketiga setelah koma perseribuan, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita urai, 1 puluhan, 3 satuan, 2/10-an, dan 5/100-an. Bisa dipahami? Nah, kemudian ini mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Nah, yang pertama ada kondisi pertama jika penyebutnya ini merupakan faktor dari 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Nah, contohnya ini ya, 3/100. Nah, kalau 3/100 penyebutnya ini sudah merupakan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Berarti ini karena nolnya 2, berarti nanti dua angka di belakang koma. 0,03. Nah, kemudian 3/5 ini bisa kita ubah ya menjadi persepuluhan dengan mengalihkan penyebutnya dengan 2. Berarti kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga kita kali 2. Nah, sama dengan 3 kali 2, 6 ya. Kemudian 5 kali 2, 10. Nah, ini kan nolnya 1. Berarti satu angka di belakang koma. Kemudian contoh yang ketiga, 2 3/4. Nah, ini pecahan campuran ya, ada 2 dan 3/4.
sama dengan 2, kemudian kita tambah 3/4-nya ini yang kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, 4 kan merupakan faktor dari 100 ya. Agar menjadi 100 kita kalikan 25. Berarti pembilangnya juga kita kalikan 25. Sama dengan 2 ditambah 3 kali 25, 75 ya, per 100. Ini sama seperti tadi. Karena ada nolnya 2, berarti nanti menjadi 2 angka di belakang koma. Berarti 2 ditambah 0,75. Nah, ini penjumlahannya ya bersusun 0 ditambah 5 ya berarti 5, kemudian 0 ditambah 7, 2 ditambah 0 itu 2. Kemudian komanya kita tulis di belakang 2. Berarti hasilnya yaitu 2,75. Bisa dipahami? Nah, kemudian bagaimana jika penyebutnya itu bukan merupakan faktor dari 10, kemudian 100, 1000, dan seterusnya? Kita bisa lakukan dengan pembagian bersusun. Sebenarnya kalau misal dia merupakan faktor dari 10, 100, dan seterusnya, juga bisa ya menggunakan pembagian bersusun, cuman lebih simpel jika kita mengubah pecahannya menjadi per 10, per 100, dan seterusnya. Seperti yang contoh pertama tadi. Nah, ini pembagian bersusun 3 dibagi 5 tidak bisa ya, berarti kita tulis 0. Kemudian kita pinjam 0 dan sebagai gantinya kita tulis koma. 30 dibagi 5 berapa? Yaitu 6. 6 kita kali 5 berapa? 6 kali 5 yaitu 30. Kita kurangkan hasilnya 0. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah berhenti. Berarti 3/5 sama dengan 0,6. Sama seperti yang tadi ya. Kemudian 5/6. Nah, ini sama juga langkahnya. 5 dibagi 6 nggak bisa ya, berarti 0. Kemudian kita pinjam 0 dan kita tulis koma. 50 dibagi 6 paling dekat yaitu 8. Kemudian 8 kita kalikan 6 sama dengan 48. Kemudian kita kurangi. 50 dikurangi 48 yaitu 2. Nah, 2 kan tidak bisa dibagi 6 ya. Kita pinjam 0 lagi, tapi tidak usah kita tuliskan koma di sini. Jadi komanya cukup sekali saja di depan. Nah, berarti 20 dibagi 6 berapa? Yaitu 3. Kemudian 3 kita kalikan 6 sama dengan 18. Kita kurangi. 20 dikurangi 18 yaitu 2. Sama lagi, 2 tidak bisa dibagi 6 ya. Kita pinjam 0 lagi. 20 dibagi 6 sama ya, 3. Dan 3 dikali 6 18. Kita kurangi lagi, hasilnya 2 lagi. Nah, ini akan berulang seperti ini ya anak-anak. Jadi hasilnya nanti akan, jika kalian teruskan, 0,83333 terus. Nah, ini kita sudahi saja sampai 3 angka di belakang koma. Berarti 5/6 sama dengan 0,833. Ini jika 3 tempat desimal ya, atau ada 3 angka di belakang koma. Jika mau kita ubah menjadi 2 angka di belakang desimal, ini kita lakukan dengan pembulatan. Karena yang paling belakang ini itu kurang dari 5, berarti bilangan di depannya tetap. Tetapi jika bilangan yang terakhir ini adalah 5 atau lebih, jadi mulai dari 5 ya, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini bilangan terakhirnya kalian hilangkan, kemudian bilangan di depannya kalian tambah 1. Nanti akan ada contohnya. Ini ya, 0,833, karena 3 ini kurang dari 5, berarti 3-nya kita hilangkan, kemudian bilangan di depannya ini tetap. Berarti menjadi 0,83. Bisa dipahami? Nah, ini menjadi 2 tempat desimal. Kemudian yang terakhir yaitu persen. Persen ini artinya adalah per 100 atau bilangan dengan penyebut 100. Jadi kalau ada 20% berarti itu artinya adalah 20/100. Nah, untuk mengubah pecahan menjadi persen ini dapat dilakukan dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Misal contohnya ya, 3/10. Nah, ini mau kita ubah menjadi persen, ini cukup kita kalikan 100%. Nah, 100 ini bisa dibagi 10 ya. 100 dibagi 10
yaitu 10%. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Berarti sama dengan 3 dikali 10%. Berarti sama dengan yaitu 30%. Nah, 30% kalau kita mau ubah ke pecahan biasa yaitu 30/100 karena artinya persen tadi adalah bilangan dengan penyebut 100. Nah, kemudian ini ada bilangan desimal 0,2. Nah, ini 0,2 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Nah, ini 0,2. Ini kan satu angka di belakang koma. Berarti artinya tadi apa? Per 10 atau 2/10. Nah, kita kalikan dengan 100%. Sama seperti tadi ya, 100% kita bagi dengan 10. Hasilnya yaitu 10%. Berarti sama dengan 2 dikali 10% yaitu 20%. Jadi 0,2 ini jika kita ubah menjadi persen, hasilnya yaitu 20%. Bisa dipahami? Untuk lambang bilangan pecahan sampai di sini, kemudian silahkan dilanjutkan materinya mengenai membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan pada video berikutnya. Sekian untuk video mengenai lambang bilangan pecahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.